Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat belajar. Kita berjumpa lagi. Untuk kali ini nanti kita akan berlatih mengerjakan penilaian tengah semester 2, khususnya pada tema 6 cita-citaku ya. Ini pada kelas 4. Langsung saja kita mulai latihan mengerjakan soal PTS 2 ini. Yang pertama, profesi yang diharapkan kelak disebut A. Cita-cita, B. Harapan, C. Angan-angan, D. Keinginan. Betul yang mana? Ya, profesi yang diharapkan kelak disebut dengan cita-cita. Untuk pembahasannya, pekerjaan yang diharapkan kelak atau impian di masa yang akan datang disebut cita-cita, meskipun tidak semua cita-cita menjadi mata pencaharian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masyarakat Papua, Pulau Aru, Pulau Kai termasuk kelompok ras A. Wedoid, B. Negroid, C. Papua Melanozoid, kemudian yang D. Melayu Mongoloid. Yang betul adalah ya, Papua Melanozoid. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang termasuk kelompok Melayu tua adalah A. Bugis, B. Jawa, C. Batak, D. Bali. Yang paling tepat adalah Batak. Bugis, Jawa, Bali itu termasuk kelompok Melayu muda. Yang keempat, berikut adalah profesi yang dapat dilakukan orang yang tinggal di dataran rendah, kecuali tani, B. Nelayan, C. Peternak, D. Berkebun teh. Yang tidak dilakukan orang di dataran rendah adalah yang berkebun teh ya, sobat belajar, yang D, karena berkebun teh hanya bisa dilakukan orang-orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Agar cita-cita dapat tercapai, yang harus kita lakukan adalah A. Bermain tanpa memperdulikan waktu, B. Belajar dengan giat, C. Tidak giat belajar, D. Tidak sungguh-sungguh. Mana sobat belajar yang paling tepat? Ya, seharusnya kita belajar dengan giat. Kita lanjut ke soal nomor 6. Sobat belajar, ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang terikat oleh irama, matra, dan rima, penyusunan lirik dan bait disebut apa, sobat belajar? A. Prosa, B. Cerita rakyat, C. Puisi, D. Pidato. Yang paling tepat adalah ya, betul, puisi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata pada puisi disebut A. Bait, B. Baris, C. Unsur, D. Intonasi. Yang paling tepat adalah baris. Selanjutnya, sobat belajar, kita lanjut ke soal nomor 8. Kita baca puisi di samping ya, sobat belajar. Setelah kalian baca, kalian menjawab pertanyaan berikut. Pencipta awan dalam puisi tersebut yaitu A. Tuhan, B. Manusia, C. Surya, D. Hewan. Yang betul adalah Tuhan. Sudah jelas ya, sobat belajar. Di situ ada indah nian kau ciptaan Tuhan. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini merupakan struktur intrinsik sebuah puisi, kecuali A. Tema, B. Imajinasi, C. Rasa, D. Amanat. Yang paling tepat adalah imajinasi.
Struktur puisi adalah tema, rasa, nada, dan amanat, sedangkan imajinasi merupakan struktur fisik puisi. Kita lanjut ke soal nomor ke-10. Membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi disebut dengan A. Percakapan, B. Improvisasi, C. Argumentasi, D. Deklamasi. Yang tepat adalah deklamasi. Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ini masuk ke muatan ilmu pengetahuan alam ya, sobat belajar. Suatu proses perkembangan pada hewan yang terdiri dari berbagai perubahan penampilan fisik pada setiap siklus hidupnya dinamakan A. Daur pertumbuhan, B. Metamorfosis, C. Daur ulang, D. Pertumbuhan. Yang paling tepat adalah metamorfosis. Nomor 12, pada daur hidup nyamuk setelah telur akan berubah menjadi A. Pupa, B. Nyamuk kecil, C. Kepompong, D. Larva. Yang tepat adalah larva ya, sobat belajar. Proses metamorfosis nyamuk itu adalah telur, larva, pupa, kemudian nyamuk. Lanjut ke nomor 13, perhatikan gambar berikut ya, sobat belajar. Fase di mana katak bernapas menggunakan insang ditunjukkan pada nomor 1, B2, C3, D4. Yang benar adalah yang kedua. Pada fase berudu atau kecebong, katak bernapas menggunakan insang dan hidup di dalam air. Lanjut ke soal nomor 14. Kelompok hewan berikut yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Nyamuk belalang kecoa, B. Nyamuk kupu-kupu dan lalat, C. Capung ayam dan kecoa, D. Capung kecoa jangkrik. Yang betul adalah yang B ya, sobat belajar, nyamuk kupu-kupu dan lalat. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya ada kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat, capung, dan lebah madu. Nomor 15. Berikut ini merupakan bentuk pelestarian in situ kecuali A. Kebun raya, B. Taman laut, C. Taman nasional, D. Botani. Yang betul adalah taman nasional. Yang kecuali ya, sobat belajar, pelestarian in situ dapat berupa kebun raya, kebun binatang, kebun koleksi, kebun botani, taman wisata, dan taman laut. Ke nomor 16, kita masuk ke muatan pelajaran IPS. Sumber daya alam berikut dapat diperbarui kecuali A. Tumbuhan, B. Minyak bumi, C. Hewan, D. Air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya, sobat belajar, berarti yang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita ke nomor 17. Orang yang tinggal di pesisir pantai memanfaatkan sumber daya alam dengan cara A. Bertani, B. Beternak, C. Berkebun, D. Menangkap ikan. Yang paling tepat adalah menangkap ikan, karena orang yang tinggal di pesisir pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan. Nomor 18. Berikut merupakan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan kecuali A. Bahan baku pembuatan sandang papan, B. Mata pencarian penduduk, C. Bahan konsumsi masyarakat, D. Pemberdayaan masyarakat. Yang bukan manfaat sumber daya alam adalah yang D ya. Untuk pembahasannya, manfaat sumber daya alam bagi kehidupan diantaranya sebagai bahan konsumsi, bahan baku pembuatan rumah, kebutuhan sandang, menghasilkan listrik, mata pencarian masyarakat, dan menggerakkan roda perekonomian. Kita lanjut ke soal ke-19. Berikut yang merupakan tanaman industri adalah A. Padi, palawija, buah, B. Jati, mahoni, sayuran, C. Kopi, tembakau, karet, dan D. Palawija, sayuran, kelapa sawit. Yang tepat adalah yang mana, sobat belajar? Ya, yang C ya, kopi, tembakau, karet.
Taman industri itu meliputi tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Lanjut sobat belajar ke nomor 20. Gas alam diolah di kilang minyak akan menjadi apa ya? A. Bensol, B. Nitrogen, C. LPG, D. Karbit. Yang tepat adalah LPG. Kita ke soal ke-21, kita sudah ke muatan pelajaran SBDP. Istilah untuk menunjukkan tempo lagu sedang agak cepat adalah moderato, B. largo, C. adagio, D. lento. Yang tepat adalah moderato. Largo itu artinya lambat sekali, lento lebih lambat, adagio artinya lambat. Lanjut ke soal ke-22. Perhatikan gambar di samping. Ini tari dari mana sobat belajar? A. Jakarta, B. Aceh, C. Jawa Tengah, D. Sumatera Barat. Yang tepat adalah dari Aceh. Gambar tersebut merupakan tarian saman yang berasal dari Provinsi Aceh. 23. Ketika ingin mengkreasikan suatu tari daerah, maka hal yang tidak boleh dirubah yaitu A. pola lantai, B. bentuk gerakan, C. irama, D. ciri khas. Yang tidak boleh dirubah adalah ciri khas ya sobat belajar. Kemudian kita ke soal ke-24. Kolase merupakan teknik A. melukis, B. memotong dan menempel, C. mewarnai, D. memercikkan cat air. Kolase merupakan teknik memotong dan menempel. Lanjut ke soal ke-25. Ini soal yang terakhir ya sobat belajar. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi disebut A. montase, B. aplikasi, C. moyek, D. kolase. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik menempel gambar-gambar yang sudah jadi disebut dengan montase. Demikian sobat belajar latihan penilaian tengah semester 2 ya untuk kelas 4. Semoga bermanfaat. Semoga nilai kalian nanti dapat memuaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.